semifinal ya, baru 2020 dan 2022 Indonesia. Kali ini kita harus merasakan kembali di pahit gagal melangkah ke semifinal. Barcelona tadi juga kesempatan luar biasa. Memang kalau memang bukan harinya, kalau keberuntungan tidak berpihak juga kepada pasukan Garuda. Tadi bagaimana tendangannya masih tersentuh dengan fingertip dari Kingsley Kamara ke penjaga gawang, dan juga ada beberapa kesempatan lagi yang digagalkan oleh Kamara, termasuk tendangan yang begitu dahsyat tadi dari Ahmad Maulana Syarif sebenarnya. Ya, itulah permainan sepak bola ya. Kalau kita lihat Filipina juga sebenarnya tidak mampu menciptakan gol dalam permainan open play. Tapi ketika ada kesempatan mendapatkan penalti, mereka melakukan eksekusi dengan baik. Ketika mereka begitu kesulitan dengan 11 pemain Indonesia, ternyata Indonesia harus kehilangan 10 pemain, dan ini yang kemudian mengurangi kekuatan Indonesia yang akhirnya betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Filipina. Para pemain menuju ke area tribun ya, dekat dengan para supporter, dan akan ada komunikasi seperti biasa. Untuk kembali harus ada jembatan yang terjaga antara para supporter yang sudah luar biasa saja begitu Spartan dan bersemangat untuk terus meriahkan chance, bernyanyi bersama, menjadi penyulut semangat bagi para pemain. Tentunya mereka juga berharap ada komunikasi dengan para pemain, dan harus dilihat juga dalam kondisi ketika JS juga sempat berbicara ketika saat itu Indonesia dalam kondisi tersungkur. Kemudian reaksi berikutnya adalah kemenangan menghadapi Saudi ya, di kualifikasi World Cup round 3. Jadi tidak semua kekalahan berujung negatif seperti saat ini, di mana tentunya para pemain muda banyak belajar, dan Asnawi sebagai kapten akan berbicara langsung dengan para pendukung setia dari pasukan Garuda. Dan tentunya Asnawi adalah pemain yang di sepanjang turnamen juga tampil sangat baik bagi Indonesia. Ya, setidaknya Asnawi bisa mewakili para pemain Indonesia lainnya. Memang dalam momen yang ya mungkin mengecewakan bagi para supporter Indonesia yang hadir di Stadion Manahan ya, dan tentu saja juga masyarakat Indonesia lainnya yang menyaksikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Filipina, melihat kegagalan ini. Tapi yang jelas bahwa ini bukan akhirnya segalanya ya, bahwa pemain muda Indonesia ini masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa terus membela tim merah putih. Mereka adalah pemain-pemain yang akan menggantikan senior-senior mereka kelak ya, di saat Indonesia pada saat ini tim nasionalnya masih berada dalam persaingan ronde ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, dan asa untuk bisa coba lolos ya masih terbuka ya, sangat terbuka, karena Indonesia pada saat ini masih bersaing ketat dengan Australia, dengan Bahrain ya, dengan China, bahkan dengan Saudi Arabia juga, kecuali Jepang ya yang sudah dijaga otomatis sebagai raja penguasa di persaingan kualifikasi ya untuk World Cup 2026. Nah, kembali tentunya big picture-nya adalah masih begitu besar peluang bagi Indonesia untuk bisa lolos dari persaingan round ketiga World Cup qualifier. Memang targetnya dari coaching staff adalah tentunya mencari pelapis-pelapis di area yang opsi yang bisa diambil dari tim muda ini untuk bisa dipromosikan tim senior bila mana diperlukan. Dan jelas Ahmad Maulana sebagai salah satu kandidat, kemudian di zona pertahanan Doni Tripamungkas sebagai kandidat, dan penampilannya pun sangat luar biasa di ajang ini. Jadi dari sisi negatif tidak lolos memang, tapi dari sisi positif banyak yang bisa diambil oleh coaching staff, banyak yang dipelajari para pemain, dan ini meningkatkan lagi level dari pengalaman bermain di ajang seperti ini yang sangat tepat digunakan untuk bisa mencari pengalaman bermain dan tampil bersama. Ya, ada sejumlah pemain ya yang tentunya bisa direkomendasikan untuk bisa masuk dalam jajaran sebuah tim senior yang pentas, jadi juga layak untuk dicoba. Bahkan pemain seperti Doni pun yang menurut saya tampil paling konsisten ya. Jadi kita Karol juga sebagai pemain yang layak untuk dikepung
kepada Demitri. Seperti Demitri mengiyakan ada sentuhan tipis dengan tangannya. Dia yang paling tahu dia ya. Iya, setelah VAR ini juga tadi membuktikan bahwa ada keraguan dari tim VAR yang membantu wasit utama, dan sepertinya mungkin ada saran tapi yang tidak diambil ya oleh referee untuk melihat ke sisi misalnya untuk memeriksa lebih lanjut tadi. Seperti ada penyesalan juga dari Doni, kenapa harus dia yang kemudian menyentuh bola di area tangannya, menyentuh bola di area penalti. Ya. Dan satu lagi tentunya Ferrari yang tadi juga kita lihat begitu dia harus mendapatkan kartu merah, dia seperti dia sangat kecewa. Kecewa dengan diri sendiri ya. Kecewa dengan diri sendiri ya. Mungkin dia menyesal kenapa dia harus melakukan tindakan seperti itu. Tapi tentunya banyak kesempatan bagi Ferrari untuk bisa tampil optimal lagi dan bisa bangkit dari laga yang outcome-nya negatif bagi pasukan Garuda. Kita akan bahas lagi lebih lanjut setelah tentunya pesan-pesan berikut ini. Kami akan segera kembali hanya untuk Anda.